Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkahan limpah rahmat dan hidayah kita dapat berada dalam keadaan segar bugar atau sehat walafiat. Salawat juga serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah umat Islam pada saat ini dapat menerima ilmu pengetahuan dengan cara yang baik. Serta syafaat beliau kita nantikan di yaumil kiamah nanti. Pada hari ini, tanggal berapa sih? Tanggal 11 September 2020 atau 23 Muharram 1442 Hijriah. Kita Muhammadiyah Jembrana mendapatkan kunjungan silaturahmi dari Bapak Haji Bambang Santoso, di mana beliau itu adalah sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, beliau menyampaikan tausiah kepada jamaah Masjid An-Nur Muhammadiyah Jembrana serta memberikan donasi untuk pembangunan Masjid Muhammadiyah, Masjid An-Nur Muhammadiyah yang saat ini memasuki tahap lantai kedua dan insya Allah akan selesai tahap ketiga, lantai 3 maksudnya. Mau tahu bagaimana kelanjutan kegiatan pada hari ini? Mari kita saksikan bersama. Oke. Kami cintai, kami hormati Bapak Haji Bambang Santoso. Beliau alhamdulillah diberi keteguhan hati, semangat untuk mengunjungi kita di Kabupaten Jembrana. Jadi tadi sudah pagi hari ke Ustadz Matrawi, kemudian khotbah di Masjid Al-Mubarak di Manur, dan yang terakhir ini mudah-mudahan berlama-lama di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jembrana. Yang saya hormati juga pimpinan daerah Asia, Ibu Haja Firdaus dan seluruh pengurusnya, kemudian juga PCA Negara, Perumnas dan PCM Wilayah. Saya apresiasi karena ternyata beliau bisa hadir bersama timnya, dan itu adalah kebanggaan bagi kami. Dan secara khusus kepada penasihat PDN Bapak Haji Ansori dan Ibu Haja Darul Rida yang selalu support dengan kegiatan kemajuan yang dilakukan oleh Muhammadiyah Perserikatan yang ada di Jembrana. Pada intinya kami sangat bahagia, dan mari kita simak nanti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Bambang Santoso, karena semuanya adalah hal-hal yang penting, harapan-harapan yang akan bisa kita raih bersama-sama, karena dengan adanya anggota MPR, putusan DPD dari Provinsi Bali yang mewakili umat Islam. Jadi kita alhamdulillah sekali beberapa kemajuan, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam di Bali sudah banyak yang diselesaikan, yang diselesaikan oleh Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Pak Haji Bambang Santoso yang saya muliakan. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, khususnya pada Pak Haji Bambang. Ini bukan kali pertama saya dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Melayu berjumpa langsung dengan Pak Haji Bambang. Pada saat pencalonannya beliau, saya langsung bisa bertatap muka, bersalaman, bahkan berpelukan gitu ya, di Masjid Al-Mubarak. Masih
pada masa pencalonan, dan saya merasakan antusiasme bahwa beliau bakal jadi. Dan saya selalu berprinsip bahwa saya pada saat itu menjabat sebagai ketua pemuda Muhammadiyah Bapak di mana saya bilang saya siap membackup Bapak Haji Bambang untuk bisa menjadi anggota PBI. Jadi alhamdulillah segala impian doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya harapan kami khususnya warga Muhammadiyah di Jemberana terlebih khusus di Mahir ingin apa yang sudah menjadi cita-cita kita bersama yaitu membangun umat di Bali ini dapat terwujud ya. Jadi umat Islam bisa bangkit dan bangun, bisa menampilkan sosoknya, wajahnya di tengah pulau dewata ini. Dan kepada Pak Haji Bambang khususnya untuk pimpinan cabang Muhammadiyah Mahir, sebenarnya tidak berharap banyak, hanya ada sedikit program dari kami. Kami sudah mulai merintis. Sebetulnya kami sudah berdiri sejak tahun 1996 dan saat ini kami sudah membuat usaha khususnya untuk Aisyahnya. Kita sudah ada PAUD ya, kemudian TK, dan rencana kita akan membuat pendidikan sekolah dasarnya ya, tentu sebagai kelanjutan sekolah dasar SD Muhammadiyah di Kecamatan Mahir. Nah tentunya Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tentunya yang kami takdimi akan kita sore ini sesepuhnya Muhammadiyah Jemberana. Sejak kami masih bujangan itu sering ke rumah beliau. Jadi saya ingat sekali di rumah aku kajiannya tadi. Ya, jadi terima kasih Bu. Dan yang kami banggakan PJM Jemberana Haji Susilo yang luar biasa optimisme bagi yang dikorbankannya, termasuk Ibu Aisyahnya, PGA-nya, kemudian tadi terutama PCM Melayu. Saya baru tahu ada PCM Melayu. Ini Mas Wawan, karena tadi ada permintaan khusus. Ini karena dia itu juga ketua PCM di Pasar Barat. Nanti dia gantikan Oktober itu. Ya, kita ke sana sambil sini apa yang perlu kan. Oktober kan ya bulan depan ya. Jadi insya Allah kita akan akhirnya ke sini. Saya rencananya mungkin 2 malam terus bisa keliling banyak titik. Bersyukur sekali pada sore hari ini di hari Jumat Sayyidul Ayyam, terutama di sore hari senja hari di hari Jumat seperti ini adalah salah satu waktu-waktu yang paling terijabah ketika kita menginginkan sesuatu ataupun memohonkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Kamis sore, Jumat sore luar biasa waktu ini. Apalagi mendengar ceramahnya Pak Haji Susilo tadi, beliau PDM kita semangatnya seperti itu. Saya jadi teringat hadis yang sesungguhnya ini menjadi pemicu semangatnya para pejuang dan mujahid Muhammadiyah. Hadis yang masyhur itu adalah hadis mutawatir yang banyak dilakukan oleh para ulama rawi hadis. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kalau bunyinya di kitab hadis ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matan hadisnya isinya begini: ana inda dhanni ana inda dhanni abdi wa ana ma'ahu idza dzakar. Saya itu, kalau mau tahu saya, ini Allah yang bicara, karena ini
hadis qudsi, kalau mau tahu saya itu perlu perasaan hambaku. Ini karena hubungannya dengan silaturahmi muharram dengan orang Muhammadiyah. Menurut perasaan hambaku, saya itu menurut perasaan hambaku. Wa ana ma'ahu idza qarni, dan saya akan selalu bersamanya ketika dia mengingatku. Kalau bahasanya keren begini, percayalah saudara-saudara sekalian warga Muhammadiyah, ketika kita bersama Allah, maka kita tidak akan kehilangan apa-apa. Tetapi ketika kita tidak bersama Allah, kita pasti kehilangan segala. Supaya jelas, ketika kita tidak bersama Allah, sudah pasti kita akan kehilangan segala. Apalagi kita masuk tahun baru Hijriah, saya itu menulis sedikit supaya menjadi pemicu. Ini tulisan tangan saya di bulan Muharram. Bagi orang beriman, seluruh permukaan bumi adalah medan hijrah, dan seluruh ruang waktu adalah momentum untuk berhijrah. Hijrah adalah energi perubahan hidup menuju ke lapangan dan kesenangan. Tidak berhijrah berarti hidup sampai mati dalam tempurung kegelapan. Berhijrah adalah proses hidup menjadi orang sukses karena sudah beruntung sejak langkah pertama. Ingat ya, berhijrah adalah proses hidup menjadi orang sukses karena sudah beruntung sejak langkah pertama. Makanya Muhammad itu mesti mencerahkan dan memajukan. Jiwa orang yang berhijrah tidak akan pernah terkubur. Spiritnya seperti air yang mengalir. Air yang mengalir itu hukumnya suci dan mensucikan. Jadi bayangin betapa dahsyatnya kalau kita orang-orang Muhammadiyah punya platform dasar berpikir seperti ini, mencerahkan, memajukan, selalu bergerak, progresif, moving forward. Pantangan bagi orang Muhammadiyah kalau back forward. Dan ini bisa kita miliki kalau spirit selalu mengedepankan bahwa kita selalu merasa ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah, sebuah perasaan yang amat tinggi dan sakral yang memang harus dimiliki oleh kader Muhammad. Ketika ini ada pada diri kita, rasa optimisme, rasa prasangka baik, rasa bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu keburukan maupun kebaikan, semuanya baik, maka kita sudah menjadi sekelompok menangis. Banyak orang-orang di antara kita kemudian putus asa, kemudian tidak punya harapan, bahkan lebay kalau bahasa sekarang. Itu ternyata karena kuncinya satu, mereka tidak bersama Allah. Dan Muhammadiyah tidak seperti itu. Inilah ajaran Muhammadiyah. Ibu dan bapak saudara sekalian, ana inda dhonni abdi, sungguh sebuah kalimat yang luar biasa. Hadis qudsi itu sebenarnya kalau sama redaksionalnya bukan ditulis oleh Rasulullah lisan Muhammad, itu disebut dengan ayat Quran. Hadis qudsi itu kan karena sebenarnya itu langsung dari Allah, cuma redaksionalnya dari Rasulullah. Saya menurut persamaan hambaku ini terbukti. Saya tidak menyangka gedung yang dulu saya tahu persis kayak apa 10 tahun yang lalu hidup ini, sekarang lantai tidak ada. Sekolah kita sebelah kiri. Masjid ini juga kita tahu bagaimana kemarin itu lebih rendah dari tanahnya itu yang di depan jalan raya. Bahkan atapnya pun malah kelihatan gentingnya duluan sebelum melihat bangunannya. Bahkan rendahnya maksudnya. Tapi karena merasa bersama Allah,
pikiran-pikirannya selalu progresif ke depan. Dan orang-orang yang seperti ini punya rahasia besar sesungguhnya. Dia sudah mendapatkan surganya sebelum surga yang sesungguhnya kelak di akhirat. Ini kehebatannya. Jadi berpikirnya futuristik, jauh ke depan. Dan ini tidak dimiliki oleh sebagian orang. Kita bisa membayangi bagaimana Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan di tahun 1912 itu dengan istrinya Ummu Walidah, ya Ummu Mawar, luar biasa. Di saat penuh sulit sesungguhnya, bukan sembarangan, saat-saat sulit di masa penjajahan kolonialisme dengan segala keterbatasan, kemudian mendakwakan Muhammadiyah, dan itu bisa sampai sekarang bertahan di atas 100 tahun, dan itu tidak main-main. Ternyata rahasianya tadi itu, ana inda dhoni abdi wa ana ma'ahu idza daqori. Sama dengan yang ditulis di sini, silaturahim. Silaturahim itu dari kata asilah. Ada tak marbutoh itu asilah. Bentuknya bentuk muannas, asilah. Maknanya menyambung. Ar-Rahim itu adalah salah satu dari nama Asma'ul Husnanya Allah. Ar-Rahim, silaturahim. Ar-Rahim salah satu Asma'ul Husnanya Allah, Ar-Rahim, yang dipinjamkan hanya dimiliki oleh ibu-ibu. Laki-laki tidak punya Ar-Rahim, makanya tidak bisa hamil. Yang bisa hamil hanya perempuan karena dia punya Ar-Rahim. Ini perut dengan rahim beda. Kalau perut itu juga perut laki-laki, perempuan punya perut, laki-laki punya perut, tapi rahim tidak dimiliki. Sehingga ada kalimat ar-rahim. Kenapa saya bilang inna idza dhanni abdi? Bu, ini rahasianya. Asilah ar-rahim, menyambung tali silaturahim. Ada rahasianya ini. Ini kenapa saya ucapin hadis, karena ingat tulisan ini juga di sini. Jadi begini, rahim, orang yang ada di dalam rahim itu, karena silaturahim kalau dalam bahasa akidah itu disebut maqamul a'il minal qati. Jadi maqamul a'il minal qati, tempat berlindungnya ruh, ya, dari terputusnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang selalu bersama Allah itu seperti orang yang maqamul a'il minal qati. Dia tidak terputus dari rahmatnya Allah. Dan itu bisa kita lihat bayi yang ada di dalam rahim. Dia tidak bekerja, tidak melakukan apapun, bahkan yang mengandung itu tidak tahu apakah ini janin ini akan jadi laki-laki atau perempuan, atau bahkan dia tidak tahu ini kelak akan jadi anak yang birrul walidain ataupun uququl walidain. Dia tidak tahu. Tapi si yang punya rahim ini luar biasa berpikirnya. Ar-Rahim. Ketika orang-orang berprasangka baik, dan prasangka itu adalah perasaan bahwa dia selalu bersama Allah, ma'iyatullah, dia dalam rangkaian maqamul a'il minal qati. Ciri-cirinya senang berorganisasi. Kita duduk di sini ini juga karena berorganisasi, senang berkumpul, bersosial, karena fitrah kita. Dan orang-orang yang seperti ini memang sebenarnya dia itu selalu terdepan. Orang lain masih duduk, dia sudah bangun. Kalau orang lain bangun, dia sudah berdiri. Kalau orang lain berdiri, dia sudah berlari. Jadi selalu terdepan. Kalau sudah seperti ini, Masya Allah, itu kira-kira berpikirnya sampai sudah punya perguruan tinggi institut tadi. Coba bayangin. Memang harus seperti itu. Karena berpikir progresif. Dan itu tidak sembarangan. Bahkan saya
diskusi dengan teman-teman yang sekarang dia menjadi rektor di UIN Yogyakarta. Saya sampaikan begini, karena selama ini orientasi di perguruan tinggi itu saya melihat orientasi mencari kerja, sehingga saya mencoba menulis, kemudian saya kirim dan jadi tagline begini, mana yang lebih wajib? Ini fikih tarjih Muhammadiyah. Mana yang lebih wajib? Membantu orang miskin adalah wajib, karena surat Al-Ma'un ini membantu orang miskin adalah wajib. Tetapi mencegah orang menjadi miskin, bagaimana hukumnya? Ini kan Muhammadiyah ini kan yang diusulkan surat Al-Ma'un. Nah sekarang membantu orang miskin adalah wajib. Kira-kira mencegah agar saudara kita tidak miskin, mencegah orang supaya tidak menjadi miskin, kira-kira hukumnya bagaimana? Lebih wajib kan? Ini Muhammadiyah berpikirnya begitu. Kalau pendahulu kita dengan surat Al-Ma'un, kalau kalian mau tahu siapa yang pendusta agama, bahkan pendusta hari pembalasan, walaupun dia sudah berhaji, sudah hafal Quran, sudah puasa, tilawahnya setiap malam, dia tetap oleh Allah disebut sebagai pendusta agama, bahkan pendusta hari pembalasan. Mereka itulah orang-orang yang tidak mau peduli dengan orang-orang miskin, yatim. Kan begitu rumusnya. Sekarang pertanyaannya, kalau memang membantu orang miskin adalah wajib, bagaimana dengan mencegah orang supaya tidak menjadi miskin? Bagaimana hukumnya? Lebih wajib kan? Sepakat di sini. Ini pikiran progresif di situ. Saya sengaja ke sini agak berbeda yang ceramahnya, berat. Saya setuju. Kemudian beda. Kan gitu Pak Ija. Sampai di sini saya lanjutkan begini. Memang kalau tidak dikasih begini, memang tidak maju kita. Menjenguk orang sakit adalah wajib, tetapi mencegah agar saudara kita tidak sakit, bagaimana hukumnya? Lebih wajib kan? Mulai paham kan satu-satu. Ini berpikir Muhammadiyah. Kenapa ya temanya kok beda? Di dokter Tahan yang selalu mengikuti kita pun kaget ya. Tunggu ini saya sampaikan ini. Ya, jadi satu saya tulis, menjenguk orang sakit adalah wajib, tetapi mencegah agar saudara kita tidak sakit, bagaimana hukumnya? Lebih wajib. Oleh karena itu saudara-saudara, bagi warga Muhammadiyah, sudah saatnya kita mengubah manajemen kehidupan bersosial kita. Ya, manajemen bersosial kita dari kuratif menjadi preventif. Ingat ya, dari kuratif menuju preventif. Dari passenger penumpang menjadi driver. Ingat ya, orang Muhammadiyah harus terdepan, harus menjadi driver, jangan jadi passenger. Kok begitu? Beda. Karena apa? Ini saya mengutip doa kita sebenarnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Coba. Dari passenger kita menjadi driver. Kemudian lanjutnya dari pelaksana. Dari pelaksana menjadi pemikir. Dan dari berpikir insidental menjadi pemikir yang sistematis. Ingat ya, kita yang biasanya berpikir insidental, sekarang kita harus berpikir sistematis. Mulai dirancang, ini tanah untuk perguruan tinggi Muhammadiyah, nanti seperti ini, 3 tahun ke depan seperti ini, tahapan-tahapan yang diselesaikan seperti ini. Kalau asalnya cuma buka 3 prodi menjadi 5 prodi, dari institut dirubah menjadi 10 tahun lagi menjadi universitas. Ini berpikir sistematis, dan itu ada tahapan-tahapan, dan itu didisiplin. Saya memang ketika dalam 2 minggu ini saya itu sudah mengunjungi 6
provinsi dalam 2 minggu ini, mulai dari provinsi DKI, daerah istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono, ketika kemarin meresmikan Bandara Internasional Yogyakarta itu di hari Jumat sama Pak Jokowi di situ. Setelah itu saya lari ke Semarang. Dari Semarang saya balik lagi ke Jakarta. Dari Jakarta balik lagi ke Bali, nginep di Bali semalam. Ganti pakaian, baju kotornya sudah banyak. Ganti baju kotor, lari lagi ke Jakarta. Dari Jakarta saya ke Jawa Barat, baru ke Banten, baru ke Bali lagi, kemudian ke sini, sekira semalam ke sini. Coba. Dan dari sana saya mampir ke Albina karena putra saya yang bungsu itu putri lulus SD Muhammadiyah Tumben. Biasanya nggak tega itu SD Muhammadiyah putri satu-satunya bungsu. Itu saya taruh di pondok pesantren Albina di Bekasi. Dari sana saya lihat pesantren 7 hektar, bagus banget. Langsung saya telepon, Pak, Kanwil Pertanahan sama Kepala Pertanahan Tabanan sama Jembran mau beli 10 hektar. Tolong disiapin, saya menghubungi teman-teman. Makanya saya ingin punya universitas terinspirasi dari Albina. Mampu dibeli. Waktu kita melihat bagaimana Albina di Bekasi. Karena alhamdulillah sih kalau anak-anak yang kakak-kakaknya dia sudah mandiri. Karena 3-3-nya ini, yang nomor 3-nya sudah S2 di UI. Putra saya nomor 3, kakaknya dia. Yang si kecil baru SMP, lulus SD Muhammadiyah kemudian SMP, kakaknya sudah S2 di UI. Jadi terus kakaknya lagi, yang itu semuanya lulusan dan alumni Muhammadiyah di Al-Qasim University. Jadi ambil fakultas syariah di sana, di Riyadh. Dan dari sana akhirnya kami ini harus buat sekolah yang bagus. Kalau tidak bisa buat peradaban. Jadi berpikirnya mencoba berpikir maju. Ibu, bapak dan saudara-saudara saya keluarga besar Muhammadiyah. Dari sini saya akhirnya sampai pada puncak bagaimana menjadi orang Islam. Dan orang Islam yang memang diperhitungkan betul, bukan umat Islam kalau bahasa anak sekarang yang kaleng-kaleng, bukan. Tapi Islam benar. Bagaimana saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana Umar bin Khattab yang mengganti Abu Bakar As-Siddiq di tahun 630 setelah Abu Bakar wafat, kemudian Umar bin Khattab. Dalam 630 Masehi itu, 632 Masehi, Umar bin Khattab sudah bisa menguasai Baitul Maqdis, bumi Palestina. Dalam 2 tahun kepemimpinan Umar, Baitul Maqdis, bumi Palestina jatuh ke tangan Islam. Kemudian setelahnya di tahun 711 masa Umar, akhir-akhir masa Umar, 2 negara adidaya 711 Masehi yang saat itu adalah Romawi dan Persia. Romawi, kalau sekarang ini ada 2 negara adidaya, misalnya Rusia, Sovietnya sudah runtuh, kemudian Amerika yang sekarang Rusia runtuh diganti Cina. 2 negara adidaya runtuh ini, saat itu ada 2, Romawi dan Persia. Persia agamanya Majusi, penyembah api. Kemudian Romawi kita tahu dia Yesus. Dan ketika masa Rasulullah, Persia ini dikirim surat oleh Rasulullah bahwa berislamlah kalian bismillah, dan surat itu dirobek-robek. Dan akhirnya saat di masa Umar bin Khattab, Persia jatuh ke tangan Islam. Dan mengapa Umar bin Khattab meninggal ditusuk ketika sedang sujud saat sholat subuh?
kemudian makamnya sekarang di Iran itu begitu bahkan dipakai emas itu Abu Lu'lu'ah itu, karena dia dianggap pahlawan oleh orang-orang Syiah. Abu Lu'lu'ah yang menusuk Maroko dari belakang karena dia balas dendam menghancurkan Persia. Apa kalimat umat ini menjadi orang Islam yang terbaik? Sehingga tadi saya selalu mengajak berpikir progresif. Nahnu kaumun azza ilaihi adalah nawar. Hati-hati ketika kalian mencari kemuliaan, dan kemuliaan itu di luar Islam adalah nawar, maka Allah akan menghinakan kita. Nauzubillah min. Coba kalau sudah begini kan semangat jadinya bermuhammadiyah. Ya kan? Kalau zaman kayak Ahmad Dahlan begitu sekolahnya berjalan kemudian kena krisis ekonomi, tidak mampu bayar, apa yang ada di rumahnya digadaikan, dijual. Nyai Siti Walidah dijual, Bu Aisyah jual supaya Muhammadiyah bisa berlangsung. Kira-kira seperti ini. Karena apa yang bisa kita berikan itu Islam. Kalau sudah seperti ini, masya Allah. Sehingga kenapa bisa seperti ini? Kembali kepada hadis yang tadi saya sampaikan, hadis qudsi. Ana inda dhanni abdi wa ana ma'ahu idza. Alhamdulillah, kegiatan pada kali ini telah berjalan dengan lancar dengan bantuan dan support dari teman-teman sekalian, teman-teman Muhammadiyah, sobat-sobat Mutiara dimanapun Anda berada. Tadi sih Pak Bambang menyampaikan bagaimana kita sebagai warga Muhammadiyah Jembrana jangan hanya jadi sebagai seorang penonton, tapi kita juga akan menjadi seorang pemain. Bagaimana angan-angan optimisme yang diberikan oleh Muhammadiyah Jembrana seperti membangun kampus, membangun pendidikan itu harus terrealisasi. Kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Seperti itu. Terus selanjutnya Pak Bambang juga sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah, dia menyampaikan atau memberikan kesempatan ruang untuk berdiskusi terhadap Jamaah Masjid An-Nur Muhammadiyah Jembrana dan juga warga Muhammadiyah serta simpatisan. Di mana di pertanyaan itu terkait tentang problematika dan juga isu-isu yang berada di masyarakat. Tentunya yang dibahas paling inti adalah penanganan COVID-19 oleh pemerintah sendiri. Ya mungkin seperti itu dari saya sebagai pengantar, dan Bapak Bambang Santoso kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang diberikan, dan juga semoga kita dipertemukan di lain kesempatan, dan Bapak juga menjaga amanah dari masyarakat tentunya, terkhusus umat Islam yang ada di Provinsi Bali. Terima kasih buat teman-teman sekalian. Oh ya, jangan lupa, ini channel YouTube. Jangan lupa kalian-kalian ini yang dimanapun Anda berada, sobat-sobat Mutiara dimanapun Anda berada, untuk memencet tombol like dan subscribe. Kalau bisa sih komen, biar ada gregetnya gitu. Mungkin dari saya cukup sekian. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.